Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Adrian Farzi dengan NIM 22073091. Baiklah di sini saya akan mempresentasikan tugas metapen saya itunya pada tugas minggu 15 tentang analisis data. Baik tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan. Yang mana pada presentasi kita pada kali ini yaitu ada 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian analisis data. Yang kedua, jenis analisis data. Yang ketiga, keuntungan analisis data. Yang keempat, langkah dan prosedur analisis data. Yang keenam, yang kelima ada teknik analisis data. Yang keenam, pengertian median, dan modus. Dan yang terakhir itu pengertian testi. Baik, untuk pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengkelompokkan, mengolah, dan menafsirkan data agar menghasilkan informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data bersifat sistematis menggunakan perhitungan statistik, sedangkan dalam penelitian kualitatif dilakukan menggunakan kategorisasi, reduksi, dan interpretasi makna. Di sini terdapat perbedaan yaitu penelitian kuantitatif kita menggunakan data statistik, sedangkan penelitian kualitatif kita menginterpretasikan makna. Baik, next untuk jenis analisis data yang pertama yaitu adalah analisis kuantitatif, yang mana analisis kuantitatif menggunakan angka dan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. Misalnya uji T, ANOVA, regresi, korelasi, statistik deskriptif. Sedangkan analisis kualitatif adalah analisis yang meliputi proses reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode umum seperti analisis tematik, analisis isi, wacana, dan interaktif. Atau bisa juga dengan analisis data yang ketiga yaitu analisis campuran atau mixed method. Yaitu analisis yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Baik, next. Selanjutnya, keuntungan analisis data. Keuntungan yang pertama itu menghasilkan informasi yang terstruktur sehingga fenomena dapat dipahami secara objektif. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Yang ketiga, memvalidasi temuan sehingga penelitian lebih dapat dipercaya. Yang keempat, mengungkap pola atau hubungan yang tidak tampak seperti kasat mata. Yang kelima, mengurangi bias peneliti, terutama bila mengikuti prosedur analisis ketat. Selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur analisis data. Yang untuk pertama itu penelitian kuantitatif, yang mana langkah-langkahnya terdapat yang pertama, editing atau memeriksa kelengkapan data. Kita harus memeriksa kelengkapan data yang setelah kita ambil untuk penelitian kuantitatif ini. Yang kedua yaitu coding. Coding ini memberi kode terutama pada data angket. Yang ketiga tabulating, mengkelompokkan data dalam tabel. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini pasti adanya tabel atau tabulating. Yang keempat analisis statistik deskriptif dan inferensial. Yang kelima interpretasi hasil. Untuk langkah dan prosedur penelitian kualitatif yang pertama, reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Next, untuk teknik analisis data yang pertama teknik analisis kuantitatif. Teknik ini menggunakan statistik deskriptif, median, mean, modus, standar deviasi, uji normalitas, homogenitas. Selanjutnya ada uji T, ANOVA, regresi linear, korelasi, dan chi-square.
Untuk teknik analisis kualitatif, itu adanya teknik analisis tematik, analisis isi atau konten analisis, yang ketiga analisis wacana, dan grounded theory coding atau open axial selective. Next. Selanjutnya itu pengertian main, median, dan modus. Untuk pengertian main itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Intinya main ini adalah rata-rata dari semua data. Misalnya data kita ada 10 dan hasil dari 10 data itu adalah 100. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Sensitif terhadap data ekstrem jadi tidak cocok bila didistribusi sangat menceng. Untuk median itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Tidak terpengaruh outlier sehingga lebih stabil. Terus yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satu kumpulan data. Cocok untuk data kategorik atau nominal. Selanjutnya pengertian uji T atau t-test. Uji T adalah teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda dari nilai tertentu. Uji T ini juga memiliki beberapa jenis yang mana diantaranya yaitu independent sample test atau dua kelompok berbeda. Yang kedua yaitu paired sample t-test, dua kali pengukuran pada kelompok yang sama. Yang ketiga one sample t-test, yaitu menilai rata-rata sampel terhadap nilai-nilai populasi. Uji T bekerja berdasarkan distribusi T student dan digunakan bila ukuran sampel relatif kecil serta varian tidak diketahui. Baik, mungkin sekian presentasi saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.